Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf, nama kakak ini siapa ya? Oh iya, perkenalkan Bu, nama saya Nisa Fadila. Saya Nisa Destiani, Kak. Kakak bisa panggil saya dengan sebutan kakak juga ya, nggak usah ibu, biar lebih akrab. Oh iya Kak, siap. Sepertinya kakak perlu bantuan saya hingga kakak menghubungi saya. Ini Kak, mohon maaf sebelumnya, apakah Kakak ada waktu luang untuk hari ini? Kebetulan hari ini saya tidak punya banyak kegiatan ataupun janji dengan orang lain. Bagaimana? Apakah kakak ingin menyampaikan sesuatu pada saya sekarang? Iya, jadi gini Kak, saya tuh dapat rekomendasi dari teman saya untuk mendatangi Kakak. Sejujurnya saat ini saya sedang punya masalah yang cukup mengganggu pikiran saya. Siapa tahu dengan datang ke sini bisa mendapat solusi. Oh, jadi kakak sudah paham ya, kakak menghubungi saya itu untuk apa? Ya, gitu Kak. Ya, jadi begini Kak, sebelum kita masuk proses konseling ini, saya jelaskan dulu sifat dan proses konseling itu seperti apa. Sebelumnya, saya terima kasih kepada Kanisa karena telah menghubungi saya. Nah, di dalam proses konseling ini ada hubungan profesional. Jadi, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya itu lulusan dari bimbingan konseling Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya di sini mempunyai izin serta sertifikat resmi untuk memegang konselor kesehatan mental. Jadi di sini awalnya saya akan mendengarkan seksama cerita dari Kanisa. Dengan begitu kita bisa mengevaluasi masalah yang kakak alami. Di dalam konseling ini sudah pasti terjaga kerahasiaannya. Jadi kakak tidak perlu khawatir lagi ya kak. Kemudian untuk waktu yang saya berikan biasanya 30 sampai 45 menit setiap kali pertemuan. Nah, jadi jika kakak masih membutuhkan waktu untuk bercerita, kita atur kembali jadwal di pertemuan selanjutnya. Bagaimana kak? Apakah bisa dimengerti? Iya, bisa Kak. Nah, baik Kak. Tadi Kakak menyampaikan bahwa sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikiran Kakak. Jika Kakak tidak keberatan, coba ceritakan permasalahan itu pada saya, Pak. Sejujurnya saya juga bingung mau cerita dari mana. Eh, karena permasalahan ini sudah berlangsung sejak beberapa hari, Kak. Oh, masalah tersebut sudah berlangsung selama beberapa hari, pasti Kakak merasa sangat tidak nyaman, bukan? Iya, Kak, Kakak emang itu yang saya rasakan saat ini. Saya merasa masalah saya itu sangat mengganggu pikiran saya. Oke, saya bisa mengerti bagaimana perasaan Kakak. Oleh sebab itu, coba Kakak ceritakan pada saya apa yang menjadi persoalannya. Jadi gini, Kak, akhir-akhir ini aku tuh kayak ngerasa kesulitan gitu dalam belajar. Saya sulit berkonsentrasi. Bahkan minggu-minggu yang lalu nilai mata kuliah saya tuh sempat jelek gitu, Kak. Lalu bagaimana? Saya benar-benar merasa bingung, Kak. Terkadang saya juga malu gitu sama teman-teman saya yang ada di lingkungan saya. Kalau misalkan kayak nanya tentang nilai mata kuliah tersebut gitu yang rada terganggu gitu. Jika boleh saya tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu dan malu terhadap teman-teman kakak? Saya malu karena keadaan saya, Kak. Terkadang saya merasa kecewa gitu dan bingung juga sama diri sendiri. Kenapa saya bisa dapetin nilai yang jelek gitu, nggak kayak teman-teman saya yang dapet nilainya bagus. Padahal saya juga ngerti, cuman mungkin karena kondisinya lagi kayak gini gitu, jadi gak mood aja gitu buat belajar. Jadinya ngaruh ke nilai juga, Kak. Lalu jika sedang merasakan hal seperti itu, apa yang biasanya kakak lakukan? Saya lebih banyak di kelas sih, Kak, karena saya kayak minder gitu sama teman-teman aku yang dapat nilai bagus. Terkadang aku juga suka ngelamun gitu aja sendiri.
Oh iya, saya sangat memahami bagaimana perasaan kakak. Tetapi apakah jika kakak menjauh dari teman-teman terus hanya terdiam diri gitu sendiri di dalam kelas, bisa menjadikan perasaan kakak menjadi lebih baik? Enggak juga sih Kak, tapi kadang aku tuh nggak bisa nyimbangin kepintaran sama teman-teman aku, dan aku juga ngerasa nggak dapat ngikutin materi perkuliahan ini dengan baik gitu. Baiklah Kak, tetapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, jika saya tidak salah dalam memahami permasalahan kakak, tadi kakak mengatakan bahwa kakak merasa kesulitan dalam belajar, kemudian kakak juga mengatakan bahwa kakak malu terhadap teman-teman kakak karena khawatir tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti materi perkuliahan dengan baik. Sebenarnya, manakah gitu yang menjadi permasalahan paling penting dan mengganggu pikiran kakak itu? Sebenarnya sih semua gitu Kak, karena kan kedua permasalahan ini benar-benar apa yang benar-benar bikin aku terbebani gitu Kak. Karena kan memang yang paling penting itu sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya gitu. Keadaan ini kan benar-benar membuat saya takut sama masa depan saya. Saya takut tidak berhasil kuliah, tidak tidak teratur gitu Kak. Saya juga tidak ingin gitu membuat kedua orang tua saya kecewa. Baiklah, ternyata kakak sudah mampu ya memahami permasalahan yang sedang kakak hadapi. Ya Kak, saya udah paham, akan tetapi terkadang saya masih bingung gitu Kak, apa yang harus aku lakuin untuk menghadapi masalah ini gitu. Ya, sekarang begini Kak, tujuan dan niat kakak mengikuti perkuliahan ini untuk belajar dan menuntut ilmu kan? Iya Kak, emang itu tujuan aku kuliah di kampus ini tuh menuntut ilmu, belajar belajar gitu untuk bekal di masa depan. Kakak mempunyai niat dan cita-cita bagus. Saya sangat senang mengetahui niat itu. Lalu, sudahkah kakak memiliki cara untuk mengatasi permasalahan itu? Saya benar-benar masih bingung Kak. Oleh sebab itu, saya datang ke sini dan menghubungi Kakak untuk meminta bantuan kepada Kakak menyelesaikan permasalahan saya. Baiklah Kak. Jadi begini, saya juga dapat memahami bahwa keadaan seperti ini tuh bukanlah hal yang mudah untuk dilewati gitu, untuk dijalani. Tetapi kakak itu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Kakak harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajar kakak. Kenapa gitu Kak? Coba sekarang kita pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama. Kakak masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kuliah di kampus. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Karena kan tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Banyak juga di luar sana yang ingin melanjutkan pendidikannya namun tidak bisa karena beberapa faktor gitu. Tetapi beda halnya dengan kakak. Kakak masih bisa mengikuti perkuliahan hingga saat ini kan? Iya, emang apa yang Kakak sampaikan itu benar. Nah, saya yakin jika kakak berusaha semaksimal mungkin, kakak akan dapat mencapai tujuan dan mewujudkan cita-cita kakak. Kakak juga jangan merasa malu kepada teman-teman kakak. Kakak pasti bisa memperbaiki prestasi kakak. Jadi, kakak tuh harus terus belajar dan biasakan menyesuaikan dengan lingkungan. Kakak itu harus bisa bersosialisasi agar dapat berkonsentrasi dengan baik saat kakak belajar. Serta mintalah dukungan orang tua, misalnya ketika orang tua menyalakan TV, mintalah untuk tidak terlalu kencang gitu, supaya kakak bisa berkonsentrasi dalam belajar jika memang itu salah satu faktor yang membuat kakak tidak bisa fokus dalam belajar gitu. Iya Kak, mulai saat ini saya akan melakukan seperti yang Kakak katakan. Tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu gitu Kak, rasa malu yang ada di diri saya untuk bergaul dengan teman-teman saya gitu. Saya rasa ya Kak, tidak akan ada masalah yang berarti karena segala sesuatu itu tergantung pada diri kita sendiri gitu. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah Kakak untuk membuka diri Kakak dengan teman-teman Kakak. Jangan menarik diri dari mereka gitu, jangan menyendiri. Karena dengan Kakak menghindar itu tidak akan menyelesaikan masalah.
Iya, baik Kak. Saya akan mencoba untuk melaksanakan saran yang Kakak kasih. Meskipun mungkin saya sangat butuh waktu gitu untuk adaptasi lagi. Iya benar Kak, memang segala sesuatu itu kan tidak ada yang instan ya, semua itu perlu proses, dilakukan secara bertahap serta pelan-pelan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Oh iya Kak, jadi sekarang aku tahu gitu apa yang harus aku lakuin sekarang. Ya, memang harus begitu Kak. Cobalah rubah cara belajar Kakak gitu agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Mulai besok cobalah Kakak melakukan belajar di pagi hari setelah menunaikan sholat subuh. Karena udara di pagi hari itu dan suasana di pagi hari juga sangat sejuk dan tenang. Itu sangat berpengaruh pada proses belajar sebab di saat pagi hari pikiran kita masih fresh gitu ya dan tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Iya Kak, mulai besok saya akan mencoba hal itu. Saya akan belajar di pagi hari, karena kalau misalkan di malam hari itu rada sulit gitu ya Kak untuk berkonsentrasi, sehingga mungkin itu yang menyebabkan prestasi saya juga menurun. Iya, benar Kak. Jadi Kakak itu harus yakin sama diri sendiri gitu. Kalau Kakak itu pasti bisa meningkatkan prestasi Kakak kembali gitu. Karena setiap manusia itu pasti mengalami suatu masalah ya. Dan semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Tapi jangan jadikan masalah itu sebagai keminderan. Tapi jadikan suatu cambuk untuk tetap terus maju dan menjadi lebih baik lagi. Ya Kak, memang benar yang semua Kakak katakan. Saya kayak udah benar-benar ngerti gitu. Kalau saya tuh emang harus ikhlas dan terus belajar agar tercapai gitu semua cita-cita saya. Syukurlah, Alhamdulillah. Sekarang kakak sudah tahu ya apa yang harus kakak lakukan. Nah, sekarang bagaimana perasaan kakak setelah menyampaikan semua permasalahannya kepada saya? Perasaan saya sekarang jauh lebih tenang gitu, lebih lega. Dengan saya bercerita kepada kakak, beban saya sedikit berkurang dan saya juga banyak mendapat masukan juga dari kakak. Ya, baiklah kalau begitu. Apakah ada lagi yang ingin kakak sampaikan? Saya rasa nggak ada Kak. Jadi terima kasih atas nasihat dan atas waktu yang Kakak berikan. Mohon maaf jika mengganggu ya Kakak. Sama-sama kak, tidak apa-apa. Saya juga terima kasih loh kepada kakak karena telah saya dan juga mempercayai saya. Hehe, iya Kak. Sama-sama. Baiklah, kalau emang tidak ada yang ingin kakak sampaikan lagi, saya tutup ya proses konseling ini. Ya Kak. Ya, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.